Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Pasi, Sobat Penyuluh Agama Penuh Solusi dan Inspirasi. Edisi spesial menyambut Natal tahun 2025. Hari ini kita bakal ngobrol santai, tapi penuh makna dengan tema moderasi beragama, merajut damai di tengah keberagaman. Saya, Mira Imelda, selaku host yang akan memandu jalannya perbincangan kita pada hari ini. Kali ini saya juga sudah sendirian, karena sudah hadir di tengah kita semua narasumber yang super spesial dan luar biasa, yakni penyuluh agama dari lintas agama, tepatnya di lingkup Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Langsung saja kita sapa satu persatu tamu spesial kita. Yang pertama dari Agama Katolik. Shalom, Pak Ignatius. Sehat? Puji syukur. Ya. Kemudian dari Agama Kristen. Shalom, Bu Deni. Halo, Sehat? puji Tuhan. Iya. Kemudian ada dari Agama Islam. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kemudian ada dari Agama Hindu. Om Swastiastu Bu Retno. Om Swastiastu. Sehat Ibu? Astagfirullah sehat. Oke. Kemudian dari Agama Buddha. Namo Buddhaya Pak Tato. Oke. Iya. Alhamdulillah udah ini semua penyuluh lintas agama lengkap banget. Ini dia potret atau bingkai kecil dari negara tercinta kita, Indonesia. Karena kita tahu Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, 700 suku, dan juga ada 6 agama resmi yang diakui oleh negara Indonesia. Maka tentunya di sini saya sangat berbahagia dan juga teman-teman penyuluh lintas agama melihat potret mini Indonesia yang berada dalam satu meja podcast. Ya, baik. Karena ini edisinya spesial menyambut Natal tahun 2025, jadi saya ingin memberi ruang khusus untuk teman-teman penyuluh dari Kristen dan Katolik terlebih dahulu. Nah, mungkin dari Bu Deni dulu. Bagaimana Bu Deni memaknai Natal tahun 2025 ini? Terima kasih Bapak Mbak. Nah, bagaimana pandangan Kristen ya memaknai Natal? Secara singkat, dalam pandangan Kristen, Natal dimaknai sebagai peristiwa inkarnasi, yaitu momen di mana Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus untuk menyelamatkan dunia. Nah, berikut adalah poin-poin utamanya. Yang pertama itu Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Nah, Natal membuktikan bahwa Allah itu tidak jauh, melainkan hadir langsung di tengah manusia untuk merasakan suka dan duka yang dirasakan oleh manusia. Yang kedua, kasih yang nyata. Natal itu merupakan ekspresi kasih terbesar Allah yang memberikan anaknya sebagai hadiah bagi manusia agar manusia beroleh hidup yang kekal. Yang ketiga, pengharapan dan terang. Kelahiran Yesus di palungan Yadina melambangkan kedatangannya yang terang mengusir dosa dan memberikan pengharapan baru. Yang keempat, pesan damai. Natal membawa misi perdamaian dan kerendahan hati, mengajak setiap orang untuk saling mengasihi tanpa memandang perbedaan. Jadi intinya Natal itu bukan hanya sekedar pesta ya, mungkin kebanyakan orang merayakan Natal itu identik dengan pesta ya. Tetapi Natal intinya bukan sekedar pesta, melainkan perayaan tentang kehadiran Allah yang memulihkan hubungan manusia dengan penciptanya. Wah, luar biasa. Itu tadi terkait makna Natal dari perspektif agama Kristen. Sekarang mari kita dengarkan bagaimana Pak Ignatius
makna Natal dari perspektif agama Katolik di tahun ini. Ya, terima kasih Bu Mel. Ya, sebenarnya kurang lebih sama sudah yang disampaikan oleh Bu ini bahwa kita juga merayakan. Jadi bukan hanya merayakan kelahiran Yesus saja, tapi adalah ini perayaan misteri inkarnasi ketika Allah benar-benar menjadi manusia dan hadir dalam sejarah umat manusia, sehingga Allah itu beserta kita. Makanya tadi Bu ini juga dikatakan memang itu sudah dinubuatkan dalam Yesaya bahwa Immanuel, Allah beserta kita. Jadi Allah hadir bersama-sama dengan kita, dan itu terwujud dalam diri Yesus Kristus sendiri. Kurang lebih sebenarnya sama dengan yang Kristen. Mungkin yang membedakan kalau di Katolik itu kami sebelum Natal 25-nya itu kami ada masa yang dinamakan masa Advent. 4 minggu masa Advent itu 4 minggu sebelum Natal. Nah, ini yang menjadi perbedaan. Masa Advent ini apa? Advent sendiri dari kata Latin artinya Adventus, itu kedatangan. Jadi kita menantikan kedatangannya Tuhan itu. Jadi masa Advent ini ada 4 minggu dan harus dilewati dalam laku tobat, dalam peribadatan dan lain-lain. Dan tiap minggu memiliki maknanya masing-masing. Maka ini juga untuk memperjelas bahwa bagi umat Katolik memang untuk informasi juga ya, mumpung ada medianya juga di sini. Jadi kami kalau Katolik sebelum tanggal 12 sebelum Natalnya itu tidak boleh merayakan Natal dulu, gitu. Karena kita masih dalam masa pertobatan. Masa Advent ini masa pertobatan. Pertobatan apa? Kita mempersiapkan hati supaya nanti terang yang datang, ya tadi sudah dikatakan oleh budaya ini bahwa terang yang datang Yesus sendiri. Jadi kita menyiapkan hati supaya kita bisa merayakan dan menyongsong Natal, Yesus yang hadir, Yesus Allah beserta kita. Jadi kita merasakan itu benar-benar bersama kita. Dan kehadiran Yesus itu juga membawa misi sendiri, yaitu nama Yesus sendiri kan juga mengandung misi yang dipegang oleh Yesus, yaitu Allah menyelamatkan. Jadi Allah menyelamatkan manusia. Jadi kita juga harus bisa memberikan damai, memberikan keselamatan. Makanya di kami itu kita harus bisa menjadi pewarta kabar gembira supaya kita bisa memberikan sama kita. Wah, sungguh luar biasa. Jadi memang penuh damai dan penuh kasih gitu ya untuk perayaan Natal bagi umat Kristen dan juga Katolik. Iya. Jadi memang di Natal ini seperti tadi Bu Deni bilang tidak hanya perayaan pesta-pesta saja seperti itu, tapi juga ternyata ada makna yang lebih dalam dari itu seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua, bagaimana semangat Natal ini bisa menjadi kekuatan tersendiri dalam memperkuat praktik moderasi beragama. Oke, ya, terima kasih Bunda. Mungkin saya akan berangkat dari pesan Natal tahun ini saja. Jadi kami itu pasti tiap tahun ada pesan Natalnya. Jadi pesan Natal ini dirumuskan oleh PGI ya, dan kalau dari kami KWI. Jadi memang kita bergandeng tangan untuk merumuskan kira-kira apa masalahnya yang dihadapi oleh dunia saat ini. Maka itu akan dirumuskan di pesan Natal. Pesan Natal kali ini adalah Allah hadir untuk menyelamatkan manusia. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Nah, mungkin saya akan berangkat dari situ. Jadi mengapa Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga? Kalau di Katolik ada istilah namanya itu Ecclesia Domestica, jadi gereja rumah tangga. Gereja rumah tangga, semua itu kan berawal dari keluarga, termasuk iman dan lain sebagainya. Nah, bagaimana supaya rumah tangga keluarga ini, jadi seorang bapak membina komunikasi di keluarga dengan istrinya, begitu juga istri dengan bapak, dan juga dengan anak-anaknya, supaya iman itu bisa tumbuh, iman itu bisa berkembang dan diwartakan. Nah, ketika diwartakan kepada sesama inilah, ketika dari keluarganya saja sudah baik, maka nanti juga outputnya itu juga akan baik. Maka ini berkaitan dengan moderasi. Jadi Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Seperti tadi Immanuel, Allah beserta kita. Sekarang Allah itu ada bersama kita. Jadi supaya kita menghadirkan Allah dalam keluarga kita, sehingga nanti kita bisa keluar pada sama untuk mewartakan hal-hal yang baik, sehingga kita mendukung untuk menyuarakan perdamaian, bahwa toleransi, kasih kepada sesama kita, tidak melihat latar belakang dan lain sebagainya, sehingga Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga supaya nanti outputnya di masyarakat kita bisa hidup untuk mewartakan kedamaian. Iya, sepakat, karena memang keluarga ini punya kekuatan tersendiri. Dia itu kalau di ilmu sosial kan organisasi terkecil. Iya, jadi punya power khusus gitu. Kalau menurut Bu Deni bagaimana? Pada intinya
sama tadi seperti Pak Ignatius, tetapi perayaan Natal itu sebenarnya bukan hanya milik Kristiani secara internal ya, tetapi dalam konteks keindonesiaan ia menjadi momen untuk memperkuat nilai-nilai moderasi beragama melalui yang pertama aksi gotong royong dan toleransi aktif. Nah, praktik nyata seperti pemuda lintas agama ya yang ikut menjaga keamanan gereja pada saat ibadah Natal, menunjukkan bahwa perbedaan keyakinan itu sebenarnya tidak menghalangi untuk menciptakan kerjasama ya di antara kita, antara umat yang berbeda agama ini. Nah, yang kedua, tradisi silaturahmi ya, atau open house. Nah, budaya saling mengunjungi saat Natal antara tetangga dan kerabat yang berbeda keyakinan itu bisa memperkuat tali persaudaraan dan kebangsaan, dan juga bisa mencairkan sekat-sekat ya prasangka dan membangun ruang dialog yang alami. Dan yang ketiga itu pesan damai yang universal. Jadi tema Natal tahun ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Ignatius, dan tema-tema Natal dalam tahun-tahun biasanya itu selalu bertemakan tentang damai, ya, damai di bumi. Nah, selaras dengan pilar moderasi beragama yaitu anti kekerasan, komitmen kebangsaan. Nah, hal ini mengajak semua kita umat untuk mengutamakan perdamaian di atas perbedaan biologis ya. Nah, itu tema Natal tadi seperti dikatakan Pak Ignatius tadi bahwa Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Jadi kehadiran Allah itu membawa damai yang memulihkan setiap hati dan menyatukan seluruh keluarga dalam kasih yang tulus tanpa batas. Wah, luar biasa banget. Jadi maknanya memang sangat dalam dan tentunya sangat relevan dengan semangat moderasi beragama. Nah, berbicara mengenai moderasi beragama ini selalu identik juga dengan negara kita, Indonesia, karena kita harus menjadi anugerah tersendiri. Indonesia ini sangat beragam seperti itu, mulai dari sukunya, agamanya dan sebagainya. Nah, tentu ini juga dengan adanya keberagaman menjadi dinamika dan tantangan tersendiri. Tapi sejauh ini jika kita bandingkan dengan Timur Tengah, kemudian dengan Eropa, sejauh ini Indonesia ini masih tergolong aman, masih tergolong baik, sejahtera seperti itu. Maka moderasi beragama yang karena kita ini di bawah lembaga Kementerian Agama, moderasi beragama juga digaungkan gitu ya, digaungkan oleh Kementerian Agama mulai dari tahun 2019 seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya saya ingin bertanya kepada Pak Arief dan Pak Tato Ibu Retno, bagaimana Bapak Ibu melihat makna moderasi beragama ini dari perspektif agama masing-masing, dimulai dari Pak Arief terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam swastiastu, namo buddhaya. Terima kasih Mbak Ilael. Dalam respek agama secara moral, saya pikir kita sepakat. Tidak ada agama yang mengajarkan jahat. Tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan ke dunia. Saya pikir kita sepakat. Di dalam Islam ada satu istilah yang barangkali akan melandasi peran besar kombinasi. Yang pertama, Islam ini membangun 3 persaudaraan yang disebut dengan ukhuwah. Ada yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah, ada yang disebut ukhuwah watoniyah, dan yang terakhir adalah ukhuwah insaniyah. Ukhuwah Islamiyah adalah sebuah jalinan persahabatan antar pemeluk internal agama. Tentu ini menjadi basis penguatan dan penyadaran antar manusia internal yang lebih cerdas dan lebih terbuka. Ini merupakan bagian dari satu PR yang oleh internal agama kita harus dibangun, kerjasama yang berbasis. Apakah tidak ada perbedaan di antara internal banyak? Tentu bagaimana ini dipilih tetap menjadi saudara yang harmonis. Kemudian yang kedua ada istilah ukhuwah watoniyah atau persaudaraan bangsa dan setanah air.
dalam konteks sebangsa setanah air, tentu kita dalam konteks Indonesia tidak bisa menafikan adanya pluralisme dan keberbedaan. Maka dalam konteks itu kita sebagai Muslim misalkan tetap harus memandang bagaimana manusia Indonesia ini menjadi satu benang besar, menjadi saudara yang besar, bukan sebagai orang yang berbeda-beda. Walaupun barangkali keyakinan berbeda, jangankan kok keyakinan berbeda. Di antara satu keluarga saja biasanya juga punya pandangan yang berbeda-beda. Tapi bagaimana ini diikat oleh sebuah persaudaraan yang akhirnya tetap mengacu pada saling menghargai, saling memberikan support, saling mengasihi, saling menyayangi, sehingga tidak ada problem walaupun kita berbeda suku, kita berbeda wilayah, kita berbeda keyakinan, tidak ada masalah. Karena memang kita diikat oleh satu ikatan besar namanya ukhuwah wathoniyah atau saudara bangsa setanah air. Kemudian dalam tataran tertinggi nanti ada istilah namanya ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah ini adalah persaudaraan semesta manusia. Jadi selama kita itu berbasis manusia, ya itu saudara semua. Bagaimana bisa berjalan bersama, beriringan, tanpa harus melakukan satu diksi-diksi keyakinan, diksi-diksi perbedaan. Ini kan satu hal yang tidak bisa dihindari. Perbedaan itu nature law, hukum alam, atau dalam bahasa kami itu sunatullah, tidak bisa dihindari. Makanya bagaimana membangun keserataan damai seluruh alam ini menjadi tugas kita semua. Sehingga dalam konteks Natal barangkali kami berdoa mudah-mudahan dalam tahun ini kami berbahagia sekali, konsep Natal luar biasa. Ya ini mudah-mudahan bisa menginspirasi, dan saya doakan semua antar kita bersama tetap hidup dalam damai. Mungkin itu dalam konteks kami moderasi beragama, sehingga tidak ada benturan sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ingin beralih bertanya kepada Pak Tato, bagaimana Pak Tato melihat moderasi beragama dari perspektif agama Buddha? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Pertama-tama saya mewakili dari Buddha menyampaikan terima kasih atas adanya acara ini, dan yang kedua juga selamat kepada teman-teman Kristiani yang menyongsong perayaan Natal di tahun 2025 ini. Semoga selalu dalam berkah Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita berbicara tentang toleransi dan moderasi, saya akan mengutip satu ajaran dari Buddha, yang mana pada suatu ketika sang Buddha itu mengambil daun yang ada di pohon, di hutan ya, di pohon yang ada di salah satu hutan, dan menyampaikan kepada muridnya bahwa daun yang saya ambil ini hanya segenggam, sedangkan yang tidak saya ambil sedemikian banyaknya yang ada di hutan sana. Ini artinya bahwa kebenaran yang saya ajarkan ini hanya segenggam ini, sedangkan yang lain masih sebanyak itu. Artinya bahwa Buddha memberikan pengajaran kepada umat-umatnya bahwa kebenaran itu bukan hanya di Buddha saja, tapi di agama-agama lain dan di aliran-aliran kepercayaan. Sejauh itu mengajarkan kebaikan, mengajarkan manfaat untuk sesama, maka itulah ajaran kebenaran. Dari dasar ini memberikan satu penjelasan bahwa umat Buddha, kami selalu melihat bahwa yang lain pun juga mempunyai metode-metode dalam mencapai kebenaran sesuai jalannya. Artinya dalam konteks toleransi, kita harus selalu menghargai ajaran-ajaran kebenaran yang lain. Dan lebih jauhnya kalau berkaitan dengan moderasi, di ajaran agama Buddha diajarkan bahwa
bila ada sesuatu yang berbeda antara hitam dan putih, maka masih ada ruang keseimbangan di tengah-tengahnya. Artinya dalam konteks moderasi kita harus seimbang, dan di situ diajarkan ketika kita hidup di tataran masyarakat yang heterogen, yang bermacam-macam, maka sebenarnya keseimbangan ini menjadi satu metode yang mendasar untuk kita bisa berinteraksi dengan yang lainnya. Artinya konteks keseimbangan ini bukan hanya dalam keagamaan, tapi dalam berbagai hal kita harus moderasi. Tentu kalau kaitannya dengan agama sudah barang tentu menjadi hal yang paling penting untuk kita bisa melaksanakan praktik moderasi ini. Jadi tidak menganggap bahwa kita lah yang paling benar, yang paling tidak seperti kita, dan sebaliknya, tapi menganggap bahwa semua adalah punya dasar-dasar yang sama untuk mencapai kebenaran yang lain. Selanjutnya dalam praktek toleransi juga diajarkan atau diberi pemahaman bahwa kita sebagai manusia harus bisa berusaha semaksimal mungkin melaksanakan, mempraktikkan kebenaran ini. Ibaratnya seperti matahari, sinar matahari yang memberi pancaran kepada segenap dunia tanpa melihat itu di sisi yang bagian sana, bagian sini, atau yang seperti apa, tapi sama. Artinya apa? Bahwa tidak ada perbedaan dalam kita melaksanakan praktek kebenaran, kebaikan. Selama orang itu membutuhkan pertolongan, tidak perlu melihat latar belakangnya dari apa. Yang penting kita menjalankan manfaat untuk orang dan semua yang ada di sekitar kita. Nah, kita di Blitar ini memang spesial karena kita kalau berbicara moderasi, saya kira sebelum ada istilah moderasi beragama di Blitar ini sudah secara mengakar sudah terlihat bahwa kehidupan tatanan masyarakat ini sangat kompleks, dan sudah ada itu praktek-praktek moderasi di daerah-daerah ya, yang sampai sekarang masih berjalan. Yang salah satunya kalau dalam masa-masa seperti ini, teman-teman yang Kristiani akan merayakan Natal, biasanya kita yang dari non-Kristen, baik dari teman-teman Muslim, dari Hindu dan Buddha, biasanya ada ikut pengamanan di gereja. Ini kan sebuah moderasi yang tidak hanya retorika, tapi langsung praktek, bahwa kita menyetujui seperti yang disampaikan Pak Khalid tadi, bahwa secara moral tidak ada agama satupun yang tidak mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Cuma PR kita sekarang sejauh mana para pemimpin ini bisa mensupport umat-umatnya untuk menunjukkan bahwa praktek-praktek moderasi dan toleransi ini benar-benar terlaksana dengan baik sampai ke akar rumput. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sami. Terima kasih Bapak Tol atas penjelasannya. Sekarang saya ingin beralih kepada Bu Retno. Bagaimana Bu Retno memaknai moderasi beragama menurut perspektif agama Hindu? Terima kasih. Sebelumnya Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam kebajikan. Alhamdulillah. Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tadi sudah banyak sekali dijelaskan bagaimana makna Natal tidak hanya bersukaria, tapi memaknai dengan yang lebih dalam lagi. Dan bagaimana Pak Arif sudah menjelaskan moderasi, bagaimana kita bertoleransi menurut ajaran agama Islam. Pak Tato menurut ajaran agama Buddha, dan kalau kami bahwa kami ini ada di Hindu yang namanya platform asli.
saya adalah kamu, kamu adalah saya. Dan juga dikatakan bahwa Wasudewa Kutumaka, bahwa kita semua ini adalah bersaudara. Sama seperti tadi Pak Ari juga katakan bahwa perbedaan itu memang nyata, ya harus diakui keberadaannya. Tapi karena perbedaan itulah kita ini bisa bersatu, kita ini bisa bersama-sama. Nah kalau di Hindu ini dikaitkan dengan ajaran Trihita Karana, 3 penyebab kebahagiaan, yaitu bagaimana hubungan yang harmonis antara manusia dengan Ida Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa, Allah, dan bagaimana hubungan kita yang harmonis antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan alam sekitarnya. Kalau ketiga-tiganya ini bisa kita lakukan, bisa harmonis, alangkah bahagianya, alangkah damainya kita hidup berdampingan dalam perbedaan, tapi kita bisa seiring, seia, sekata. Meskipun kita ini dalam perbedaan itu akan tetap menjadi perbedaan, karena menurut agama kita masing-masing ini sudah ada ajaran-ajaran yang mengatur di dalamnya sendiri-sendiri juga. Tapi apalah artinya perbedaan kalau kita ini di dalam kehidupan sehari-hari kita ini hanya mengatakan atau hanya melihat perbedaannya saja, tapi kita tidak mau menyentuh ke yang lebih dalam lagi, bagaimana kita menyatukan semuanya ini menjadi satu keluarga. Seperti tadi dikatakan oleh Bu Daini, oleh Pak Ignatius, bahwa semua ini diawali dari keluarga. Kalau di keluarga kita ini sudah bisa baik, pasti nanti saat kita keluar dari rumah atau kita keluar dari halaman rumah kita sendiri, kita ini juga akan bisa menjadi penyebab dari kedamaian itu sendiri. Jadi utamanya kita ini dididik bahwa dari perbedaan-perbedaan keyakinan itulah ternyata kita bisa menjadi satu, menjadi damai, tanpa harus bahwa agamamu jelek, agamaku baik, tidak. Biarlah tetap agamaku, agamamu. Kita tetap dalam keyakinan masing-masing ini, mari kita tetap kuat dan saling menguatkan. Semoga dengan keyakinan kita masing-masing ini kita diberikan, kalau di kami serada yang baik, kalau di Islam mungkin iman yang baik. Ini setiap manusia terlahir pasti sudah dengan iman, dengan serada yang baik. Ini makanya dengan hal yang seperti itu, mari kita di momen yang baik ini, di awal yang baik juga, bahwa semoga teman-teman saudara kita yang akan merayakan Hari Raya Natal nanti senantiasa dilingkupi kebahagiaan. Semoga damai Natal bisa menyertai kita semuanya. Dari saya mungkin seperti itu, Mbak. Semoga pula kebersamaan kita ini tidak hanya menjadi slogan, tapi di Blitar inilah, khususnya kita penyuluh ini, nyata ada bahwa kita ini toleransi yang sebenar-benarnya, moderasi yang sebenar-benarnya. Makanya kalau di sini ada senior saya ini dalam hal berdakwahnya yang senantiasa saya banyak bertanya bagaimana minta bimbingan beliau. Ini Pak Ari, kalau sini saya manggil Pak Ari, Mbak, biasanya kan Mas. Ini bahwa beliau ini apa yang beliau ajarkan ini bisa kami terima
dengan bahasa kami, karena beliau menyampaikannya ini juga tidak hanya memakai bahasa agamanya, tapi dengan bahasa yang sudah diterjemahkan ke bahasa secara umum yang kami bisa terima. Terima kasih Pak Ari, semoga tidak akan terus membimbing kami, tidak cetil namanya, tidak cetil ilmu. Apalagi ini ada adik-adik kita ini yang masih panjang, yang akan meneruskan gerak langkah kita nanti bagaimana semakin baik moderasi beragama khususnya di kabupaten. Itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Santi. Ya, terima kasih Bu Retno atas penjelasannya. Wah, sungguh indah tadi kalau kita dengarkan bersama penjelasan dari perspektif agama masing-masing terkait moderasi beragama. Jadi kalau saya tangkap garis benang merahnya terkait moderasi beragama ini, yang pertama saudara, kita semua saudara, yang kedua damai, dan yang ketiga ya toleransi. Memang toleransi itu adalah kunci apalagi kita di Indonesia, negara yang sangat pluralitas, maka kekuatan kita itu satu, itu tadi toleransi. Bahwasanya kita semua saudara dan tidak ada agama yang mengajarkan keburukan, semuanya mengajarkan mengenai kebaikan, kasih sayang dan rahmat. Ya. Kemudian ini kita semua kan di sini sebagai penyuluh agama, yang mana penyuluh agama ini merupakan ujung tombak dari Kementerian Agama. Jadi saya penasaran bagaimana tingkat toleransinya di Kabupaten Blitar sejauh ini. Apakah sudah cukup? Mulai dari Pak Arif. Toleransi kita ini alhamdulillah, tapi bahwa kita terus harus mengupayakan yang lebih baik pasti. Jadi kita sudah bagus, sudah tidak banyak konflik di Blitar ini, termasuk agamanya besar-besar. Hindu itu besar sekali, Kristen juga besar, sudah cukup besar juga. Artinya cukup besar, bukan sangat minoritas. Tetapi sampai hari ini friksi juga tidak terlalu ada. Khusus untuk penyuluh, kayaknya melalui wadah IPARI ini kita menjadi sangat saudara, tidak ada perbedaan. Ya tetap toleransi, tetap menggunakan frame toleransi. Saya tambahkan kalau di Islam itu, kalau internal itu ada kata-kata lana amaluna walakum amalukum. Kamu dengan gayamu, dengan model akidah perbedaan seperti itu ya silakan. Kalau dengan orang lain benar, aku di rumah ya, agamamu tetap agamamu, agamaku tetap agamaku. Ya tidak masalah. Di hal-hal yang bukan merupakan sangat yang bersinggungan dengan agama kan masih banyak. Kita bicara kemanusiaan, bicara keadilan, bicara kesejahteraan, bicara tentang kerjasama kebaikan. Itu semua frame-nya umum, tidak frame-nya tidak keyakinan. Ketika tidak ada frame keyakinan ya moderasi bisa masuk, tidak ada problem. Nah, kadang-kadang kita ini problemnya kadang agak sumir. Titiknya mana ini antara ini, apakah di ranah keyakinan, apakah di ranah non keyakinan? Kadang-kadang frame sumirnya ada di situ. Nah, maka dari itu tugas kita sebagai penyuluh yang sudah secara kemanusiaan lewat pada IPARI ini sudah luar biasa. Ya, ini bagaimana kita semakin melebarkan kata-kata tugas kita. Tapi frameworknya jelas, nggak ada masalah. Bahkan mungkin di beberapa keluarga, mungkin di Retno banyak juga keluarganya yang Muslim kuat, mungkin ada yang Kristiani kuat, bahkan mungkin ada yang haji segala macam. Ya, ketika reuni keluarga ya fine-fine aja, masak bersama, makan bersama, ada problem. Selama tidak menyinggung keyakinan, ya itu. Wah, ini
yang tidak bisa tertangkap oleh kamera satu, yaitu kesan dari ini suasananya ya. Suasananya di sini sangat indah, kemudian sangat damai. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Arif, sepakat sekali kita penyuluh agama sebagai lagi-lagi yang menyentuh lapisan terbawah masyarakat dan bersyukur di Kabupaten Blitar dengan agamanya yang tadi sebab masing-masing besar, kita bisa tetap hidup berdampingan dan damai sejahtera. Kalau menurut Bu Daini bagaimana? Apakah sudah cukup toleransi di Kabupaten Blitar ini? Secara keseluruhan itu seperti Pak Arif tadi katakan bahwa khususnya di Kabupaten Blitar ya, bahwa toleransi itu sudah ada dalam level yang cukup baik, stabil ya Pak ya, keadaan kerukunan di sini stabil, tapi masih memerlukan perawatan terus menerus ya, terutama kita sebagai penyuluh ya, karena kita biasanya yang sering bertatap langsung, bertemu langsung dengan umat, dan kita harus selalu mengedukasi mereka, menyampaikan kepada mereka kalau kami sebagai Kristiani ya sesuai dengan Matius pasal 22 ayat 39 itu, di situ dikatakan bahwa kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kami harus mengajarkan itu kepada warga binaan kami, umat kami, bahwa kita mengasihi itu bukan karena kita satu paham, satu keyakinan, tetapi mengasihi sesama manusia tanpa memandang agama, suku atau label-label tertentu, karena kita semua adalah ciptaan Tuhan. Wah, sangat menyentuh hati. Iya. Nah, berbicara mengenai penyuluh agama lagi, kita penyuluh agama pasti penonton jadi sudah tahu kan tugas pokok dan fungsinya dari penyuluh agama ini, karena juga masih banyak yang bingung penyuluh agama ini apa, siapa, dan tugasnya bagaimana. Nah, lagi-lagi penyuluh agama kita ini tugasnya ya memberikan penyuluhan atau bimbingan kepada umat-umat kita masing-masing seperti itu. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Pak Ignatius, ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan saat penyuluhan dalam membangun toleransi? Dalam membangun toleransi, mungkin gini ya, karena kan saya baru kan ya ini, kayaknya belum ada 6 bulan. Kalau untuk penyuluhan di sini, untuk toleransi saya mungkin masih belum bisa baca, tapi sudah terlihat dari jawaban Bu Daini tadi Pak Arif dan Pak Tato bahwa di sini sudah sangat terjaga sekali toleransinya. Dengan itu tadi kalau misalkan Bu Daini kalau ketika peribadatan, kata yang menjaga itu justru teman-teman dari yang non-Kristen ini sudah sangat luar biasa sekali. Meskipun memang pada kalau tantangan pasti selalu ada, tapi ya itu kembali menjadi tugas kita lagi untuk mengedukasi umat. Tapi kalau pengalaman mungkin ya yang top of mind saya itu, tapi ini waktu itu saya di Malang sih, saya kan memang baru di sini. Saya ke gereja Kayu Tangan. Kalau nggak salah waktu itu bertepatan dengan haul, ya mohon dikoreksi nanti, haul Gus Dur apa ya, saya lupa. Ada haul. Iya. Nah, saya mau ke gereja Kayu Tangan itu, tentu kan itu ruang ramai dan macet. Sedangkan kita juga posisi juga harus mau satu arah mau ke gereja. Tapi justru dari teman-teman yang Muslim itu yang membukakan jalan bagi kita. Jadi kayak mau gereja, ayo, ada dibuka jalan, diarahkan untuk masuk ke gereja seperti itu. Jadi ya itu yang ada di top of mind saya ketika tentang toleransi. Tapi berkaitan dengan penyuluhan, ya itu tadi mohon maaf karena saya memang masih sangat baru dan Pak Mira juga tahu saya harus selasa juga. Jadi memang belum ini ya, sekarang kita sudah harus selasa. Iya. Ya kalau mendengar dari cerita-cerita senior saya lebih tambah. Itu memang ya kita memang punya toleransi yang sudah sangat baik di kota saya. Iya, sepakat. Saya juga sepakat yang tadi Pak Toto cerita di Sorojo Pak ya, di viharanya itu juga mempraktekkan saling menjaga ketika hari rayanya, saling mengkondisikan parkirannya dan sebagainya untuk pengamanannya. Oke, kalau untuk Bu Retno, ada nggak pengalamannya dalam membangun toleransi pada saat penyuluhan ini? Ada Mbak. Mungkin lebih ke saat kami berkegiatan Mbak. Contohnya waktu itu kami melaksanakan upacara melasti. Upacara melasti itu adalah salah satu rangkaian Hari Raya Nyepi. Itu yang setiap tahun kami adakan di Pantai Jogosutro. Nah,
karena yang datang juga ribuan Mbak di sana, ini untuk pengamanan ternyata kami ini tidak hanya dibantu dari kepolisian, tapi dari teman-teman GP Ansor Bansernya itu setiap acara itu senantiasa membantu kami itu. Bagaimana mengamankan dari atas bisa sampai ke bawah ini dengan lancar dan sebagainya seperti itu. Dan juga anak-anak pecalang kami, pemuda Hindu kami itu setiap hari raya Natal ini ikut menjaga bahkan dari malam sampai besok pagi. Ada kebaktian pagi itu dari sore sampai besok pagi itu ikut mengamankan untuk berjalannya kebaktian di gereja. Saat hari raya Idul Fitri, saudara-saudara kami sholat Id, anak-anak pecalang atau pemuda Hindu kami itu juga ikut mengamankan Mbah. Jadi ternyata hukum karma atau hukum tabur tuai itu nyata ada itu. Jadi saat kami merayakan hari raya Nyepi atau bahkan kami sedang melaksanakan upacara atau persembahyangan ngembak geni, persembahyangan hari raya itu dari anak-anak pemuda masjid itu ikut mengamankan juga Mbak. Ya itulah bahwa kalau apa yang kita lakukan baik, percayalah bahwa nanti kebaikan pula yang akan kita terima. Bahkan dari saudara-saudara kami Buddha, saudara-saudara kami Kristen Katolik yang diiringi itu ikut langsung Mbak mengamankan kegiatan kami. Karena kalau di hari raya Nyepi itu kan rangkaiannya dari melasti, nanti ada upacara Tawur Agung atau penjenengan lebih mengenal ini upacara pawai ogoh-ogoh itu yang terkenal pawai ogoh-ogoh, padahal itu adalah upacara Tawur kesana. Bagaimana kita mensucikan alam sekitar ini bisa menjadi lebih baik itu. Sampai nanti acara yaitu persembahyangan sampai Dharma Santi, bahwa ini kolaborasi yang luar biasa ini dari lintas agama ini nyata itu. Kami khususnya di Hindu itu kami sudah merasakan sekali Mbak. Itulah bahwa keindahan dari perbedaan itu nyata, bahwa hukum karma atau hukum tabur tuai itu nyata ada. Apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai itu. Masya Allah, luar biasa. Yaitu tadi Sobat Spasi, cerita real dari para penyuluh agama kita, dan itulah definisi moderasi beragama, bahwasanya dalam beragama kita tuh harus moderat. Moderat itu artinya tengah-tengah, tidak terlalu kanan dan tidak terlalu kiri, tapi mengutamakan yaitu tadi kemanusiaannya, saling menghargai, saling menolong, saling menghormati dan sebagainya. Ya, baik, sebagai penutup pembicaraan kita hari ini, boleh masing-masing Bapak Ibu memberikan satu pesan toleransi untuk masyarakat Blitar yang pertama, dan yang kedua untuk Gen Z, generasi muda. Karena kan generasi muda saat ini sangat terpapar dengan teknologi, sedangkan konten di media sosial itu berbagai macam jenisnya, ada yang radikal, ada yang ekstrim dan sebagainya. Ya, jadi dua itu pesan untuk masyarakat Blitar, dan yang kedua untuk generasi muda. Dimulai dari ya. Dari mana nanti yang bagian ini ya. Mungkin saya dari Gen Z dulu tentang terpapar apa. Ya memang kita hidup di dunia sekarang ini serba digital, dengan terpapar. Ya sekarang apa-apa scroll lagi nggak apa-apa scroll, sehingga kita mudah sekali terpapar konten-konten yang memang kita belum tahu ini apakah digiring atau apa. Nah ini saya akan ini Mbak Mira ya, izin menyampaikan juga, ini saya ambil dari dokumen gereja yang bernama Intermirifikat. Jadi dokumen tentang mengatur penggunaan media sosial. Jadi di Intermirifikat 9 tentang kewajiban para pemakai media komunikasi sosial, sebaiknya hendaklah mereka menghindari apa saja yang bagi diri mereka sendiri menyebabkan atau memungkinkan timbulnya kerugian rohani atau yang dapat membahayakan sesama.
Sehingga memang gereja sendiri, sini saya juga mengingatkan teman-teman, kalau di kami di Katolik ada istilahnya OMK, Organisasi Muda Katolik. Itu mengingatkan untuk ya kita menghindari konten-konten yang mudah memprovokasi, dan hendaknya kita tidak juga untuk terprovokasi men-sharingkan. Kalau dulu kan memang sharing is caring, jadi bahwa di share. Tapi kalau sekarang menurut saya sharing sebelum sharing. Jadi kita filter dulu siapanya, benar tidaknya. Karena juga di Inter Mirafica juga dijelaskan kalau dapat sesuatu informasi hendaknya diupayakan untuk dibicarakan dengan, di sini ada pendidik dan juga para ahli, supaya kita bisa didiskusikan dengan seksama apakah konten ini benar atau tidaknya. Nah, lalu terkait toleransi, ya saya berangkat dari kalau kami memang ya pasti kita ini juga sepakat bahwa kita ada hukum yang utama itu hukum kasih tadi yang sudah disampaikan oleh Buddha ini, supaya kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ya saya harus mengasihi sesama saya itu seperti saya mengasihi diri saya sendiri. Saya harus memperlakukan sesama saya seperti saya memperlakukan diri sendiri. Nah, kalau saya nggak suka diilik-ilik gitu, saya nggak ngilik-ilik Pak Tato. Jadi kita itu diajar untuk ya mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itu dari saya. Ya, terima kasih. Sekarang kalau dari Pak Arif, Terima kasih. Saya mungkin sederhana saja. Perbedaan tidak bisa dihindari, tapi justru dengan perbedaan itu keindahan akan muncul. Selama kita tetap bersama-sama dan kata Nabi saya yang Muhammad Rasulullah, kerukunan itu mampu melahirkan keberkahan dan mampu menurunkan kasih sayang Tuhan. Apapun problemnya, kalau orang itu sudah rukun, pasti ada jalan. Satu. Yang kedua, untuk mindset, saya pikir yang paling rentan adalah medsos. Itu kita jangan lalai-lalai pada gadget untuk mengawal mereka untuk cerdas bermedia sosial. Itu pesan terakhirnya, kita sebagai pemimpin hendaklah memberikan porsi khusus bagaimana kita mengawal Gen Z. Karena dakwah berbasis Gen Z itu juga belum banyak dilakukan. Nah, ini kami sedang merancang bagaimana Gen Z kita bisa terbentengi dan tercerahkan. Mungkin perbedaan adalah keindahan. Insya Allah, sungguh indah. Baik, terima kasih Pak Arif. Selanjutnya Pak Tato dulu. Jadi secara prinsip hampir sama dengan Pak Arif dan Mas Ignatius tadi. Jadi kalau toleransi dan moderasi ini sebenarnya kan sebuah istilah, namun akan menjadi satu fakta yang nyata ketika kita bisa benar-benar mempraktekkan. Kembali lagi bahwa sekarang itu hampir di mana-mana selalu didengungkan kata-kata toleransi dan moderasi, apalagi kita yang di Kemenak menjadi satu program unggulan bahkan. Namun tidak semudah seperti yang kita sampaikan ketika kita sendiri sebagai pengurus apalagi tidak pernah tahu sejauh mana tingkat toleransi dan sejauh mana kita memberi support dan bimbingan langsung ke umat kita. Karena itu ya tidak ada jalan lain selain kita harus benar-benar mengawal dan melihat secara langsung di daerah seperti apa umat-umat kita, apa sudah bisa mempraktekkan moderasi dan toleransi. Karena moderasi itu saya melihat sedikit lebih pasif ya, karena ini kan paham. Tapi toleransi biasanya bisa tercermin melalui apa yang telah dilakukan. Seperti yang tadi disampaikan di Boro itu sudah jalan seperti itu, dan ini benar-benar tumbuh dari kesadaran bersama-sama yang menjadi satu kekuatan kolektif. Jadi tidak karena ada program dari pemerintah misalkan atau program dari mana, tapi mereka tumbuh kesadarannya. Nah, saya melihat ini sangat situ ketika penyuluh itu bisa menumbuhkan kesadaran umat-umatnya agar menganggap bahwa toleransi dan moderasi ini penting untuk dilaksanakan. Karena itu
apalagi yang kaitannya dengan generasi sekarang ini sangat tidak mudah ketika keterampilan dan kemampuan IT-nya yang lebih senior ini kalah dengan anak muda misalnya. Ini kan satu problem juga. Karena itu dalam perkembangannya ketika ada IPARI dan sebagainya, kelompok dari perkumpulan penyuluh lintas agama ini menjadi satu wadah yang tepat sebenarnya kita membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan penumbuhan semangat moderasi dan toleransi. Jadi lebih ditekankan upaya-upaya yang sifatnya berkaitan dengan kemanusiaan, misalkan tadi Pak Ali menyampaikan. Ke depan barangkali IPARI akan menyentuh ke ruang-ruang yang diperlukan untuk meningkatkan moderasi dan toleransi. Terima kasih. Terima kasih Pak Toto. Sekarang beralih ke Bu Retno. Bagaimana Bu Retno pesannya tentang toleransi? Terima kasih. Kalau menurut saya sedikit saja dalam perbedaan kita ini bisa menjadi baik. Rawatlah, saling mengasihi, saling menghormati, menghargai, dan marilah kita bersama-sama berhati-hati menggunakan jari jemari kita. Semoga ke depan kita ini akan menjadi manusia-manusia pilihan yang lebih baik, lebih bijak dalam banyak hal. Karena sekarang ini yang lagi booming ini medsos, bijaklah kita semuanya, tidak hanya kita yang kaum tua, tapi juga kita semua. Kalau kita semuanya ya yang tua ya yang muda, karena tidak hanya yang tergelincir itu kita yang tua, tapi yang muda pun ini juga harus lebih hati-hati. Makanya mari kita bersama-sama memperbaiki diri untuk lebih baik lagi, lebih bijak lagi, apalagi dengan jari jemari kita ini. Semoga nanti ke depan kita akan lebih baik. Kalau sekarang istilahnya jarimu harimau, bukan mulutmu harimau. Kalau dulu mulutmu harimau, sekarang jarimu harimau, jarimu jeruji besi menantimu. Wah. Ya baik, terima kasih Bu Retno. Sekarang Sama-sama. terakhir Bu Deni, bagaimana Bu Deni? Monggo. Tadi sudah dijelaskan sama-sama. Sekarang ini banyak sekali dengan berkembangnya medsos ya, banyak sekali konten-konten itu yang arahnya itu ke memprovokasi ya, sehingga terjadi salah paham antara agama yang satu dengan agama yang lain yang pada akhirnya akan menimbulkan perpecahan. Nah, pesan saya kepada anak-anak muda, kaum muda khususnya ya, Gen Z dan juga konsumen konten kritis ya, jangan kita langsung biarkan semua kita lebih cepat daripada pikiran kita ya. Saat lihat konten itu kita itu harus yang menjelek-jelekan suku, misalnya menjelekkan agama-agama tertentu atau kelompok tertentu, tanyakan dulu siapa yang melakukan ini, apa tujuannya, supaya kita tidak salah dalam memberi komentar, sehingga nanti malah bukan membuat kedamaian, tetapi malah memperkeruh suasana. Jadi sebagai anak-anak kita harus lebih hati-hati dalam menghadapi berita apapun di media sosial saat ini. Baik, terima kasih Bu Deni. Ya, itu tadi pesan toleransi khusus untuk masyarakat kita dan juga untuk Gen Z, karena Gen Z sekarang menjadi pengguna aktif terbesar di sosial media. Ingat, jarimu harimaumu. Ya, Masya Allah luar biasa banget obrolan kita hari ini. Kita belajar bahwa moderasi beragama itu bukan berarti mencampur keyakinan, tapi menjaga keseimbangan dan juga saling menghormati. Dari semangat Natal, kita diingatkan bahwa kasih dan damai adalah fondasi kehidupan bersama. Dan sebagai penyuluh, kita semua punya peran penting menjaga keharmonisan di masyarakat.
Terima kasih sekali lagi untuk semua penjuru lintas agama yang sudah hadir hari ini. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Saya Mira Imelda selaku host. Selamat menyambut Natal tahun 2025 dan tahun baru 2026. Semoga damai dan kasih selalu menyertai langkah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti Shanti Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.